Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Sulafi. NIM saya 1200701. Saya dari kelas 2A Perbankan Syariah. Mata kuliah yang akan saya presentasikan di sini ialah Ushul Fiqh 2. Dosen pengampu saya ialah Bu Nurul Rahmawati MHI. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mujmal dan mubayan. Ada dua bagian yang akan saya jelaskan di sini, yaitu pengertian mujmal dan mubayan. Kedua, contoh-contoh mujmal dan mubayan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian mujmal dan mubayan. Mujmal ialah suatu perkataan yang belum jelas maksudnya, dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari yang lainnya. Dalam arti lain, kandungan maknanya masih global dan memerlukan perincian, dan ketidakjelasan tersebut disebut dengan ijmal. Ijmal biasa terjadi dalam kata-kata tunggal atau jumlah kalimat, yaitu susunan kata-kata atau tarkib. Nah, menurut saya, mujmal berarti samar-samar dan beragam atau majemuk. Mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya, apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Dapat juga dimengerti sebagai lafaz yang global, masih membutuhkan penjelasan atau penafsiran. Ulama sepakat bahwa apabila sudah ada penjelasan, lafaz mujmal tidak lagi dikategorikan sebagai mubham. Sebab dengan adanya dukungan dari penjelasan atau bayan, itu berarti ia keluar dari lingkup ibham atau kekaburan. Hanya saja atau kadang terjadi, ulama yang mengadakan pembahasan tidak mengetahui adanya penjelas atau mubayyin itu sehingga kekaburan itu tetap ada dalam pandangan mereka. Kendati demikian, pada dirinya, lafaz tersebut tidak bisa dibilang kabur. Kekaburan telah sirna dengan adanya penjelasan. Selanjutnya, pengertian dari mubayan ialah suatu perkataan yang jelas maksudnya, tanpa memerlukan penjelasan dari yang lainnya. Mubayan menurut istilah usul fiqh adalah mengeluarkan sesuatu dari bentuk yang muskil atau kabur kepada bentuk yang terang. Bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari bentuk samar menjadi bentuk yang jelas. Dengan kata lain, bayan adalah bentuk ilmu atau suatu yang pasti dan dugaan yang kuat yang dihasilkan dari suatu dalil. Oleh karena itu, sebagian ulama usul fiqh mengkonvensikan bahwa bayan adalah dalil itu sendiri. Mubayan artinya juga yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Secara istilah berarti lafaz yang dapat dipahami maknanya berdasar asal awalnya atau setelah dijelaskan oleh lainnya. Al-bayan artinya ialah penjelasan. Di sini maksudnya ialah menjelaskan lafal atau susunan yang mujmal. Oke, kembali ke menu. Saya akan memaparkan contoh-contoh mujmal dan mubayan. Contoh-contoh mujmal dan mubayan. Contoh dari mujmal terdapat pada Al-Quran Surah An-Nur ayat 56 yang masih memerlukan penjelasan tentang tata cara. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surah An-Nur ayat 56. Kata mendirikan sholat dalam ayat di atas masih mujmal atau belum jelas karena tidak diketahui tata caranya, maka butuh dalil lainnya untuk memahami tata caranya. Dan kata menunaikan zakat dalam ayat di atas masih mujmal karena belum diketahui ukurannya, sehingga untuk memahaminya masih diperlukan dalil lainnya. Apabila terdapat lafaz mujmal pada nas syari sebelum ditafsirkan oleh syari itu sendiri, untuk itu dikemukakan oleh sunnah amaliyah dan qauliyah. Menafsirkan sembahyang dan menerangkan rukun-rukunnya
syarat-syaratnya, dan cara-caranya. Kata Nabi SAW, "Sembayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembayang." Demikian juga Nabi menafsirkan zakat dan segala hal yang dikemukakan secara mujmal oleh nas Al-Quran. Oke, lanjut di contoh-contoh mubayan. Contoh dari mubayan ialah yang dapat dipahami maksudnya dengan asal peletakannya dan tidak membutuhkan dalil yang lain dalam menjelaskan maknanya. Di sini saya akan menyebutkan contoh dari macam-macam bayan. Yang pertama yaitu bayan dengan perkataan. Bayan dengan perkataan ini contohnya pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Artinya, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban. Tetapi jika ia tidak menemukan atau binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi. Apabila kamu telah pulang kembali, itulah 10 hari yang sempurna. Ayat tersebut merupakan penjelas atau bayan terhadap rangkaian kalimat sebelumnya mengenai kewajiban mengganti korban atau menyembelih binatang bagi orang-orang yang tidak menemukan binatang sembelihan atau tidak mampu. Kedua, bayan dengan perbuatan, contohnya Rasulullah SAW melakukan perbuatan-perbuatan yang menjelaskan cara-cara berwudu, yakni memulai dengan yang kanan, batas-batas yang dibasuh. Rasulullah SAW mempraktekkan cara-cara haji, salat, dan sebagainya. Ketiga, bayan dengan perkataan dan perbuatan. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah salat. Perintah mendirikan salat tersebut masih kalimat global atau mujmal yang masih butuh penjelasan bagaimana tata cara salat yang dimaksud. Maka untuk menjelaskannya, Rasulullah naik ke atas bukit kemudian melakukan salat hingga sempurna. Lalu bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, bayan dengan tulisan. Penjelasan tentang ukuran zakat yang dilakukan oleh Rasulullah dengan cara menulis surat atau Rasulullah mendiktekannya, kemudian ditulis oleh para sahabat dan dikirimkan kepada petugas zakat beliau. Yang kelima, bayan dengan isyarat. Contohnya seperti penjelasan tentang hitungan hari dalam 1 bulan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara isyarat, yaitu beliau mengangkat ke-10 jarinya 2 kali dan 9 jari pada yang ketiga kalinya, yang maksudnya 29 hari. Yang keenam, bayan dengan meninggalkan perbuatan. Contohnya seperti kunut pada sholat. Kunut pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 bulan, kemudian beliau meninggalkannya. Yang terakhir ialah bayan dengan diam. Bayan dengan diam ini penjelasan dengan diam atau takrir, yaitu ketika Rasulullah SAW melihat suatu kejadian atau Rasulullah SAW mendengar suatu penuturan kejadian, tetapi Rasulullah SAW mendiamkannya atau tidak mengomentari atau memberi isyarat melarang. Itu artinya Rasulullah SAW tidak melarangnya. Kalau Rasulullah diam, tidak menjawab suatu pertanyaan, itu artinya Rasulullah masih menunggu turunnya wahyu untuk menjawabnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.